Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sijini ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ah, pertama-tama pelajaran kita hari ini adalah anakku tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Inilah dasar daripada agama Islam. Nah, kewajiban setiap Muslim. Rukun Islam adalah fondasi agar kita menjadi Muslim yang baik. Setiap Muslim harus mengetahui dan menjalankan kelima rukun Islam. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Itulah pengertian rukun, artinya harus dilaksanakan. Ingat ya anak-anak, harus dilaksanakan di dalam beragama. Itu disebut dengan rukun dasar yang dia harus kita kerjakan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Yang pertama yang kemarin Bapak bilang adalah satu, dengan tujuan pelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami pengertian rukun Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan rukun Islam. Jadi anak-anakku, kalian harus bisa mampu memahami pengertian rukun Islam. Yang kedua, kalian bisa mampu menyebutkan rukun Islam itu secara urut. Nah, yang ketiga, kalian melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, mampu mengartikan 2 kalimat syahadat. Itulah yang tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang masuk kita ke rukun Islam yang pertama. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ada yang bisa mengucap 2 kalimat syahadat? Itu jadi lapasnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah arti dari 2 kalimat syahadat. Paham anak-anakku? Apa rukun Islam? Pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam hadis pun ada yang menerangkan syahadat ini adalah sebagai pintu masuk untuk menjadi seorang muslim. Ingat, apabila dia telah meyakini 2 kalimat syahadat ini dan meyakini bahwa dia memang tak ada keraguan, dia bisa masuk Islam. Nah, inilah kuncinya. Nah, yang kedua, ingat, di kalimat asyhadu alla ilaha ini ada 2. Satu, tauhid, syahadat tauhid. 2, syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan dialah yang Tuhan kita. Yang kedua, syahadat rasul meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ada dan dialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang kedua, solat. Kalian pernah dengar solat di rumah pun kalian sudah mengerjakan solat. Baik solat subuh, baik solat azhar, baik solat maghrib, baik solat isya, baik solat zuhur, itu semua adalah solat yang wajib bagi orang Islam. Solat adalah, apakah solat itu, Pak? Sini biar Bapak jawab. Solat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari dan solat menghubungkan kita dengan Sang Pencipta kita. Siapa Sang Pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pengertian daripada solat. Itulah anak-anakku sekalian daripada rukun Islam yang kedua. Solat ini adalah sebagai tiang agama.
Jangan lupa, sholat bisa mensukseskan kehidupan, mencegah daripada perbuatan dosa, mencegah daripada semuanya, mencegah daripada segala-segala dan obat segala penyakit. Ya nak, dengar ya. Yang ketiga masuk kita ke zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan orang atau orang yang membutuhkan. Pembagian zakat ini anak-anakku ada dua. Zakat terbagi dua. Yang pertama adalah zakat mal. Apa itu Pak zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta benda. Nanti Bapak jelaskan di kelas 5 mungkin ada pelajaran kita nampak Bapak tentang zakat atau di kelas 6. Kita yang Bapak terangkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah dibayar di waktu pada bulan Ramadan. Pernahkah kalian nampak Bapak atau Ibu di rumah membayar zakat sebelum Ramadan? Itulah yang dinamakan dengan zakat fitrah. Ukurannya berapa, Pak? Kalau di tempat Bapak ukurannya 2,5 kilo per orang atau 2,5 muk. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Ya udah, itulah rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari di bulan Ramadan. Inilah puasa yang wajib bagi orang Islam. Nah, ini puasa yang wajib bagi orang Islam berapa hari, Pak? Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, kadang tergantung tengok-tengok harinya atau bulannya. Disitulah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini juga bisa melatih kesabaran, peduli kepada sesama. Paham, anak? Ya, itulah tadi puasa. Menahan diri dari perbuatan dosa, contohnya mencuri, berzina, berbohong, menggunjing, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Percuma kita tidak menjaga daripada dosa, kita berpuasa itu cuma tinggal capeknya aja. Tidak ada pahalanya, hanya menahan lapar saja. Kalau kalau perbuatan dosa dikerjakan. Paham? Ya, masuk kita ke haji. Haji bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah, di kota Mekah. Kalau dari tempat Bapak naik pesawat, ziu, 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 ziu. Itulah naik haji bagi yang mampu. Pernah kalian dengar nenek-nenek, bapak-bapak naik haji? Itulah rukun Islam yang kelima. Ah, iya, bagus. Lanjut, mengapa rukun Islam penting? Menjadi paduan hidup kita sebagai Muslim, membuat kita lebih dekat dengan Allah dan Sang Holik atau Sang Pencipta kita, mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan ketaatan. Ah, Lanjut, Pak. Bagaimana mengamalkan rukun Islam sehari-hari? Kerjakan sholat, sholat tepat waktu, jangan tinggal-tinggal. Yang kedua, puasa, menahan diri dari lapar dan haus, atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu puasa. Zakat, berbagi dengan teman yang membutuhkan. Yang lima, haji, mendoa dan bekerja agar kita bisa naik haji. Oke, anak-anak, itulah tadi rukun Islam yang kelima. Ayo, siapa yang bisa mengucapkan? Bagus. Jadi kalian pelajari di rumah, hafal di rumah, buka bukunya. Pokoknya tanamkan dalam hati, inilah dasar agama kita. Jangan lupa sampai tua, sampai apapun inilah rukun Islam. Tidak ada lagi perubahan.
Iya. Nah, kita lanjut kesimpulan nakku. Sahadat sering disebut dengan sahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Yang kedua, tadi sudah kita bacakan di atas, rukun Islam yang kedua solat, berarti doa. Solat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang mulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Empat, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kelima, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Itulah tadi ya. Mungkin sudah ada yang paham tadi, hafal di rumah. Jangan nggak dibuka bukunya, baca terus. Jangan lupa. Nah, hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sampaikan berguna bagi hari-hari kita ke belakang. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah mempresentasi modul ajar Bapak. Kemudian selanjutnya di modul ajar ini ada nggak menggunakan teori, teori belajar, ya kan? Teori belajar. Teori belajar apa yang Bapak gunakan dalam modul ajar ini? PPL Pak. Modul ajar apa? Modul ajar ini menggunakan teori apa? Teori penyampaian Pak, penyampaian dan Teori belajar apa ceramah. yang Bapak ketahui? Apa saja teori-teori belajar? Memang. Teori-teori belajar kan ada belajar di Oh iya ya pedagogi. Pak. Humanistik ya Pak. Humanistik. Nah, apa lagi? Humanistik. Terus BH BH behaviouristik Pak. BH, behaviorisme, Behavioristik. Kognitivistik Pak. konstruktivisme, Behavior behavior kop, behavioristik dan ah, kognitivistik Pak. ya. Lupa Apa Pak. itu humanis Lupa ini? ke Pak. Urang apa Pak apalnya? Maaf Humanis, Pak. Salah Pak. humanis, humanis ini apa? Humanisti. Humanistiknya Pak. Apa Pak? Kalau humanis itu apa maksudnya? Human Pak. Humanistik. Humanis itu adalah, Humanistik nah, pemikiran atau filsafat ya Pak? filsafat ya. Jadi teori humanistik ini adalah peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna Iya Pak. kehidupan pada siswa. Nah, itu memberikan Iya Pak. makna kehidupan, ya kan? Nah, di perilaku belajar dalam sudut Iya pandang Pak. pelakunya bukan di sudut pandang pengamatnya. Nah, itu. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa yang harus kita siapkan? Apa Pak? Gambar, video. Nah, itu media Pak. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini apa yang kita lakukan, apa yang harus kita siapkan? RPP, Silabus atau Me, RKL atau apa yang disiapkan? R, RPP Pak. Nah, itu ya RPP yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan itu dari mana kita ambil? CP-nya, tujuan, Capaian pembelajarannya Pak. ya CP, TP itu di mana kita ambil? Di silabus Pak. Nah,
silabus ya. Nah, ini terkait dengan puasa ini masuk dalam profesional atau dalam masuk ke pedagogi? Pedagogik, Pak. Ya, puasa ini masuk ke pedagogi atau profesional? Pedagogik, Pak. Puasa, materi tentang puasa. Profesional itu kan menyangkut dengan apa yang kita sampaikan. Ya kan, pedagogi itu Iya, hal-hal Pak. yang menyangkut Iya, dengan Pak. prosesnya, proses pencapaiannya. Misalnya ada evaluasi, ada asesmen, itu ada pendekatan dengan siswa, itu kan pakai pedagogi. Materinya, pemahaman untuk siswa itu namanya profesional. Baik Pak, sekarang Bapak ambil surat Ali Imran ayat 2. Surat apa, Pak? Ali Surat Imran. Ali Imran ayat 2. Hmm. Ali Imran. Nah, Pak. Coba dibaca. الله لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Ulang, ulang. نزل Ulang, عليك ulang. Ulang. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Okey. Ah. Nazzala ini nazzala alaika. Alaika itu hukumnya apa? Alaika. Alaika. Nazzala Tajwidnya, Pak. alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai. Nazzala alaika. Itu apa hukumnya? Alaika. Ini tajwidnya pakai hukumnya ya, Pak? Tajwidnya, hukumnya. Alaika ya, Pak? Alai la Mad, bertemu dengan ya mad mati. lazim, Pak. Mad lain, Pak. Mat Lain. mat lain. Iya. Okey. Sekarang Bapak tulis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang Bapak tulis ya. Ya, Pak. Apabila Bapak tulis, nanti kirim ke WA saya. Iya, Pak. Ya, Pak. Okey. Terus terkait dengan madrasah beragama, apa yang dapat Bapak ketahui tentang madrasah beragama? Apa yang dapat Bapak ketahui tentang moderasi beragama? Oh, moderasi beragama ya, Pak? Ya, Apa, Pak? Misalnya moderasi beragama. Apa yang tahu moderasi? Ap- Apa, Pak? Penglihatan apa pandangan? Gimana, Pak? Penglihatan gimana, Pak? Atau moderasi perilakunya, Pak? beragama. Cara pandang atau Pak cara cara penglihatan, Pak, atau cara pandang terhadap apa? Ya, apa yang dapat mengetahui tentang madrasah agama tentang misalnya ini mau toleransi. Bagaimana toleransinya? Oh, misalnya Pak, toleransi ada orang yang beribadah. Nah,
saling menghormati, saling menjaga perkataan, tolong menolong. Okey, baik, dah cukup ya Pak. Cukup di sini Ya, Pak. dulu ya. Sekian, terima kasih banyak. Kita cukup di sini.